Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dan juga netizen subscriber dari channel Padukan Gaul yang Budiman dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara, di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan dan kewilujengan di dalam hidupnya masing-masing. Dan juga bagi pemirsa yang sedang sakit, di kesempatan kali ini kami doakan semoga dari penyakit-penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan bisa dirasakan dan juga tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi yang memiliki banyak masalah hidup, baik itu pribadi, rumah tangga atau masalah-masalah lain, semoga saja mendapat solusi pencerahan yang nyata yang nantinya bisa dilaksanakan, bisa berdampak positif kepada kehidupannya mendatang begitu. Dan sedikit narasi pemirsa bahwasanya dari para penguasa-penguasa laut atau penguasa-penguasa yang dulu pernah diizinkan di konten channel Padukan Gaul ini sudah sering dan juga sudah berlalu. Namun di kesempatan ini sedikit telinga saya mendapat sebuah kabar bahwasanya sosok beliau Nabi Sulaiman atau dikenal di Nusantara ini Raja Sulaiman atau Bandung Bondowoso yang beristri dengan Ratu Bilqis memiliki seorang putri yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Aurora Kinasih Jagat, di mana sosok ini adalah pimpinan daripada para ratu dari seluruh samudera yang ada di dunia ini. Benarkah begitu kisahnya atau hanya sebuah tipuan yang selama ini menipu daripada para spiritual yang meyakininya? Dan semoga dari konten kita kali ini setidaknya bisa diambil positifnya itu seperti apa, dan jikalau memang banyak negatifnya tinggalkan saja begitu. Dan semoga kita semua tidak tertipu daya dengan sebuah gelar sebutan yang nantinya bisa menjerumuskan kita kepada sebuah kekultusan atau keputusan yang akan merugikan diri kita begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kita kali ini saya masih temani mediator yang agak jarang tampil dan tidak jomblo, Mas Hamid. Kamu ya? Oke Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah Mas Titis sehat. Benar. Alhamdulillah baik sehat. Benar enggak? Benar sekali. Orang mancing kamu? Alhamdulillah Mas. Mancing selalu kondisi aman. Oke. Alhamdulillah pemirsa, mungkin ya sedikit narasinya ke situ. Ya saya ingin tahu dengan sosok Gusti Kanjeng Ratu Aurora Kinasih yang dikatakan sebagai ratunya ratu dari para ratu, seluruh penguasa daripada samudra yang ada di dunia ini. Benarkah begitu kisahnya? Atau hanya itu sebuah karangan? Atau sebuah sesuatu yang menyimpang dari sebuah kebenaran? Dan juga kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran, bisa diambil sedikit manfaatnya. Itu saja, amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu dihadirkan salah satu gaib yang tahu dan bisa bercerita dengan sosok Gusti Kanjeng Ratu Aurora Kinasih Jagat yang sebenar-benarnya, dan juga bisa bercerita tentang sedikit tentang penguasa-penguasa samudera. Tertarik ke tangan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan golongan apa saya berbicara? Saya golongan iblis. Loh, kamu iblis? Ya. Loh, ingat kalau kamu berbohong di sini tubuhmu akan terpotong-potong. Assalamualaikum Muhammad. Tahu resikonya, undang-undang ini berlaku bagi kamu. Assalamualaikum Muhammad. Ya jelas saya mengetahuinya. Iblis dari mana Anda ini? Katakan dengan jujur. Saya. Buat apa kamu mengetahui? Loh, saya ingin tahu kok.
Kamu itu iblis dari mana? Siapa tahu kamu hanya goib dari pohon pisang, pohon jembatan. Tidak perlu kamu mengetahui. Lo kenapa? Tidak penting buat kamu. Oh iya. Tetapi saya golongan iblis Mm-mm. yang dianggap manusia seperti itu. Yang kamu sebutkan. Oh jadi Kanjeng kamu. Aurora, Kinasih Jagat. Oh jadi kamu dianggap dengan sosok Gusti Kanjeng Ratu Aurora Kinasih Jagat. Ada apa manggil saya ke sini? Loh, bukankah kamu ingin meminta apa pada saya? Oh, saya nggak mau minta apa-apa. Saya ingin tahu sosoknya itu seperti apa. Benarkah beliau itu dari golongan yang diketahui atau dikenal manusia itu dari golongan roh atau golongan-golongan yang sesuai? Kok ini yang datang malah iblis sih? Saya kan sudah menyebutkan. Nama itu adalah nama pemberian dari golongan kami. Yang kami sampaikan kepada dunia manusia. Loh, kamu nyampaikan melalui apa? Katakan jujur. Golongan kami, jika sudah bersekutu dengan golongan manusia, menyampaikan dalam hal apapun, itu pasti akan terima dunia manusia. Oh, apalagi terus manusia yang sudah bersekutu dengan golongan kami, sudah banyak. Manusianya sudah kami berikan keilmuan. Apapun keilmuan yang dia mau, pasti dari golongan kami akan memberikan. Astagfirullah. Maka dari itu, golongan manusia itu bisa melihat golongan kami yang menyerupai seorang ratu di dalam samudra. Astagfirullahaladzim. Oke. Itu golongan kami semuanya yang sudah menipu daya golongan manusia. Itu yang menipu itu ternyata kamu kepada manusia-manusia. Oke, sedikit saya juga izin bertanya kepada kamu. Kamu ini sudah bisa menipu manusia, bukan hanya manusia biasa ini kelasnya, tapi kelas para spiritualis nasional, dikatakan kan begitu. Dengan berbagai keilmuan, berbagai amalan, kok bisa-bisanya mereka kami tipu? Dengan cara seperti apa dulunya cara kamu menipunya? Kenapa dari golongan kami tidak bisa menipu manusia? Golongan kami itu semuanya manusia yang lengah bisa kami tipu. Jika manusia itu mempunyai keilmuan, entah keilmuan yang tidak bisa ditandingi punya manusia lainnya. Secara hakika, keilmuan itu kan diberikan pada golongan kami yang memberikannya. Tetapi dari mereka manusia tidak sadar bahwa mereka sudah kami tipu. Jadi begitu. Mereka menganggap bahwa golongan kamilah yang menjadi pesuruh dan bawahannya. Tetapi keasliannya tidak. Golongan manusia yang kami tipu. Oke. Lalu begini juga saya izin bertanya. Di dunia manusia, sosok Gusti Kanjeng Ratu Aurora Kinasih Jagat itu dikenal dari seorang putri dari pasangan Bunda Ratu Bilqis dan beliau Nabi Agung Sulaiman alaihissalam. Itu ceritanya kayak apa? Mulanya kayak apa? Kamu menyebarkannya dan kamu mengondisikan dari para manusianya itu kayak apa? Penguasa yang asli dari samudra di seluruh dunia itu memang ada. Oke. Dan yang kamu katakan bahwa pemimpin itu adalah anak dari Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman, itu memang benar adanya. Terus ada keasliannya. Tetapi kami sudah menipu golongan manusia dengan menyebut nama seperti itu. Kamilah yang memberikannya. Oke. Dan saya tidak mau menyebutkan nama yang asli dari penguasa dalam samudra itu. Oke, boleh kamu menyimpan nama-nama itu. Oke. Saat beliau-beliau dari para penguasa gaib samudra-samudra di seluruh dunia ini, itu kan kamu mungkin ya kalau kami menyebutnya kan mendapat fitnah dari golongan Anda kan begitu. Karena itu untuk Anda menyesatkan dari umat manusia. Apa mereka mendapatkan sesuatu positif selama ini sekarang ini dari hal-hal yang Anda kerjakan seperti itu? Positif dalam artian karena kemampuan yang dimiliki karena pemberian kami lah. Lebih tepatnya dia bisa menggunakan apapun keilmuan yang dia miliki untuk kehidupan di dunianya. Itu dampaknya. Positif
dalam hal apa seseorang yang telah ditemui tidak ada. Oh, jadi dampak positif bagi jasad manusianya itu hanya bisa dirasakan saat dia mendapatkan duniawinya. Kalau boleh saya perjelas. Untuk bagian rohaninya dia malah tidak mendapatkan dampak positif. Pancaran cahaya itu tidak mendapatkan apapun. Ya sangat tidak. Oh. Lah lalu yang penguasa-penguasa tadi yang kamu fitnah, apakah mereka dapat pahala ataupun dampak positif dari fitnahan-fitnahan kamu? Nah, itu bukan urusan saya. Oh, begitu. Itu bukan urusan kamu. Yang mereka dengan fitnah-fitnah yang kami sebarkan di dunia manusia, dari mereka mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, itu bukan urusan kami. Ya. Saya nggak usah menyuguhi apa-apa ya. Nggak usah. Ngomong-ngomong, kami beli tanduk berapa atau tingkatan berapa? Tidak perlu mengetahui. Jangan-jangan kamu Saya jin. tidak mempunyai tanduk. Jangan-jangan kamu jin. Saya golongan iblis. Buat apa kamu ingin mengetahui seluk-beluk kami? Loh. Tanduk berapa? Tingkat berapa? Itu bukan urusan kamu. Weh, gak bahaya tak begitu tak? Gak bahaya. Ngomong-ngomong, lantas dari selama ini para spiritual yang dulu hidup dari zaman dulu hingga sekarang, itu kan ada beberapa yang sudah fasenya selesai dalam kehidupannya, ada juga yang masih hidup, kan begitu. Apakah mereka saat selesai daripada masa hidupnya mereka mendapatkan anugerah-anugerah daripada Sang Pencipta atau malah mendapatkan daripada anugerah dari golongan kamu? Tidak ada anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh. Sang Maha Pencipta. Tidak ada. Semakin dia bersekutu dengan golongan kami, seluruh tubuhnya itu sudah menjadi hak milik golongan iblis. Astagfirullahaladzim. Dan sebelum dari manusia-manusia itu mati, pasti dari keilmuan-keilmuan yang telah dia miliki itu pasti akan diturunkan, entah itu kepada anak turunnya ataupun dalam pengikutnya. Oke, itu yang kamu sampaikan jelas sekali, gamblang. Ya, nggak begitu panjang juga dicerna saya sebagai manusia. Lalu begini, dari manusia-manusia yang mempercayai adanya Gusti Kanjeng Ratu Aurora Kinasih Jagat sebagai sosok penguasa daripada putri-putri dari seluruh samudera di dunia, mereka juga menjalankan perilaku ibadah manusia pada umumnya seperti ini. Jika manusia itu keyakinannya seperti kami, kan begitu juga. Apakah itu juga kamu menipu? Kami bebas untuk menipu manusia, siapapun itu. Kok bisa begitu ya? Kenapa tidak bisa? Golongan kami itu lebih pintar. Oke, lebih pintar, lebih hebat, lebih cerdas. Dan mau gini, orang itu beragama seperti kalian, ataupun agama-agama lainnya yang ada di Nusantara ini, dan yang sudah meyakini bahwa nama itu adalah penguasa dari samudra seluruh jagat ini, semuanya itu sudah kami tipu semua. Astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana keadaan dari para pengikutnya yang mempercayai dari penyampaian informasi dari para spiritualis itu? Dia kaya raya. Kok enak begitu? Apapun yang ada di dunia yang ingin dimiliki, dia bisa membelinya. Dia bisa menikmati dunia. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa harta yang dia miliki, harta yang dia makan, itu adalah harta dari golongan kami yang mengambilnya, yang mencurinya dari pemilik sesungguhnya. Sampai ke jalur pesugihan? Banyak. Astagfirullahaladzim. Aduh, sampai begitunya kali. Orang yang sudah mengetahui nama itu, pasti orang-orang seperti itu tidak jauh dengan keinginan dunia, yaitu kekayaan. Astagfirullahaladzim. Iya, memang
banyak beredar hal begitu dan terjadi fakta realita di Nusantara ini oleh para spiritualis itu kan begitu. Lalu sedikit saya menyinggung. Lalu dari banyak ucapannya dikatakan, jika ingin mengetahui dari sosok Gusti Kanjeng Ratu Aurora Kinasih Jagat, itu manusia itu harus melakukan welas asih dan juga kebaikan-kebaikan dan juga cinta kasih. Apakah memang halnya seperti itu? Ya, apapun yang dilakukan manusia, jika manusia itu bisa ataupun ada niatan untuk bertemu dengan golongan kami itu bebas, bisa menyerupai dalam hal apapun. Dan kami akan mengabulkan dari segala hajat manusia itu ingin bertemu dengan kami. Oh, ya. Orang yang secara gamblang penguasa pantai selatan yang dulu berkuasa sudah tidak ada saja. Siapa? Masih diagung-agungkan sampai sekarang. Nyai Roro Kidul itu? Nyai Roro Kidul? Ya. Loh, itu udah gak ada. Banyak manusia yang bilang itu masih ada Nyai Roro Kidul loh. Manusia yang bodoh. Loh, bodoh gimana? Tidak tahu sebenar-benarnya seperti apa. Loh, ya? Mereka sudah banyak dikuasai dari golongan iblis. Loh, jangan berbohong loh kamu. Tidak. Kenapa saya berbohong? Katanya Nyai Roro Kidul itu ya masih ada dan dia berkarakter baik sekarang ini. Golongan iblis itu bisa menyerupai kebaikan seperti manusia. Astagfirullahaladzim. Nah, terus berarti jika manusia hanya berucap, kamu harus berbuat baik, kamu ini baik, baik. Itu berarti enggak manusia itu sepenuhnya, enggak manusia itu sebenarnya begitu. Astagfirullah. Manusia, jika sudah banyak golongan kami, itu mudah untuk menipu manusia yang lainnya. Caranya kayak apa? Mudah untuk menyulut golongan-golongan manusia dalam emosinya. Oh, jadi begitu. Apa yang tidak bisa dari golongan kami? Apa yang sudah menjadi kehidupan dunia manusia? Golongan kami juga bekerja seperti itu. Menyesuaikan apa yang ada. Kejadian apa yang ada di dunia ini. Oh, begitu. Iya. Lah ngomong-ngomong, tugas fase kamu di kehidupan zaman sekarang ini itu menyesatkan manusia dengan cara seperti apa? Mbak Iblis. Banyak. Salah satunya mempercayai keberadaan seseorang seperti itu. Tugas golongan iblis itu tidak perlu kamu tanyakan. Pada intinya itu untuk menyesatkan manusia itu kan jelas. Namun kan saya tidak tahu caramu itu dengan cara apa. Entah kamu wujud sebagai seorang ratu, entah kamu wujud seorang raja atau siapa kan begitu. Atau kamu mau wujud sebagai seorang aulia kan begitu. Yang kamu sebutkan dari golongan kami, dari anak buah saya ataupun saya sudah melakukan semuanya. Hal terkecil sampai hal yang paling tidak bisa dinalar golongan manusia. Golongan kami sudah pernah melakukan semuanya. Oh, begitu. Nih. Dan sampai saat ini. Oke. Lihat sosok yang saya bayangkan ini, spiritualis ini. Yang dia mengatakan tentang bla 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 tentang Gusti Kanjeng Ratu Aurora Kinasih Jagat. Ini sosoknya. Apakah ini diliputi golongan kamu? Ya jelas. Loh, kok bisa? Dari dirinya sendiri saja sudah memuja golongan kami. Dan dari dirinya sudah menyesatkan banyak orang-orang yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Loh, katanya dia itu taat pada Sang Pencipta dengan menjalankan amalan-amalannya. Apapun yang dilakukan itu semuanya tidak ada artinya. Loh, kok bisa begitu? Karena dari golongan manusia itu sudah memuja kami. Di mana dia memuja sampai dia mati tidak akan bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Apalagi sudah membawa banyak orang untuk memuja golongan kami untuk mendapatkan kekayaan. Loh, iya memang dia sempat menyampaikan tentang amalan untuk mendapatkan daripada harta jika sedang susah atau sulit-sulit harta. Itu ternyata amalan itu dari kamu. Loh,
Padahal itu di keyakinan kami, amalan itu ya baik sesuai dengan mungkin kalau manusia belajar syariat ya sesuai syariat. Kan begitu. Golongan kami juga bisa membahas seperti itu. Jangan berbohong. Tetapi amalan bisa dinilai. Jika amalan itu tersambung. Itu pun juga manusia itu mengetahui yang menyambungkan siapa. Nah memang banyak. Jika amalan itu didapat dari golongan kami yang memberikan kepada manusia itu, entah dengan cara bisikan, entah itu manusia itu seolah-olah mendapatkan ilham, ya sudah, golongan kami semuanya yang bekerja. Jika dari seseorang itu membaca, otomatis golongan kami langsung menjadi kodam untuk membantu. Dan jika amalan itu yang dibaca dan dari golongan kami memberikan seseorang itu bahwa amalan itu amalan pesugihan, ya sudah, manusia itu sudah terikat perjanjian pesugihan dengan golongan kami. No, untuk billahi min dzalik. Dan manusia mana tahu? Walaupun amalan yang dia baca itu sesuai di agama kalian, belum tentu benar dan keasliannya. Dan siapa yang membantu? Manusia itu tidak bisa melihat. Dan terus cara manusia itu tahu amalan itu bersambung sanad silsilahnya itu seperti apa? Hanya manusianya lah yang bisa mengetahui. Jika manusia itu mendapatkan hidayah dari golongan cahaya. Dan itu hidayah itu nggak bisa diminta-minta. Ya Allah saya minta hidayah gitu, nggak bisa? Tidak. Loh jangan bohong kamu. Banyak orang mengatakan hidayah itu jika kita berdoa nanti diberikan hidayah kok. Enak saja seperti itu. Loh. Memang manusia itu siapa? Mempunyai kedudukan apa di sisi Tuhan. Sehingga dari doa-doa yang dimiliki langsung dari orang itu bisa mendapatkan hidayah. Tidak sembarangan orang. Doa dari manusia bisa langsung tercapai. Oke. Dan sosok yang kamu dampingi dilihat dulu. Itu benar-benar hidayah atau pemberian dari golongan kami. Loh, kamu juga bisa memberi seolah-olah itu hidayah? Kenapa tidak bisa? Wow, hebat sekali ya ternyata kamu ini. Oke, ini ngomong-ngomong, sosok yang kamu dampingi itu kan kalau banyak spiritualis menerawang itu nggak tembus katanya. Itu anak buah saya sejatinya. Ya sebenarnya sejatinya itu ada yang menganggap dia itu Satrio Piningit. Benarkah begitu? Tidak. Loh. Jangan bohong kamu loh. Tidak. Saya tidak berbohong. Kamu tahu Satrio Piningit? Ya jelas mengetahui. Loh. Tapi saya tidak menyebutkan. Kenapa? Buat apa saya menyebutkan? Orang tidak akan paham di masa zaman. Nah kenapa kok bisa begitu orang nggak akan paham dengan apa Satrio Piningit? Banyak orang yang tahu tentang Satrio Piningit. Kan begitu. Dia mengetahui hanya sebatas dari manusia-manusia yang lainnya yang dikatakan manusia itu sakti. Manusia itu sudah banyak menguasai segala ilmu. Hanya itu saja, sebatas itu saja. Tetapi dari dalam dirinya tidak melakukan amalan apapun. Tidak melakukan perbuatan amalan yang sesungguhnya gitu. Ya. Jadi itu kamu menipu manusia-manusia seperti itu juga. Oke. Nah ngomong-ngomong, manusia agak susah kamu tipu itu ciri khasnya kayak apa manusianya? Kamu ingin manusia itu nakal dalam hidupnya, manusia itu manusia yang alim, taat, atau manusia yang kayak apa? Manusia yang selalu berzikir. Dimana zikirnya itu tersambung sampai ke atas. Disitulah golongan kami susah untuk mengelabuhi orang itu. Manusia yang selalu mengingat Tuhannya, selalu berpasrah, apapun keadaan, apapun yang menjadi kegiatan di dalam kehidupannya ataupun yang menjadi takdir di dunia ini. Susah. Dan begini juga, banyaknya pengetahuan manusia yang didapat dan diketahui langsung oleh manusia itu ternyata tidak menjamin dari pengetahuan itu akan mengantarkan manusia itu sampai ke keselamatannya, begitu juga. Ia tidak bakal bisa menjamin. Loh, kok bisa begitu? Jika manusia itu hanya pintar di dalam lisannya saja, ya golongan kami lah yang mengambilnya. Loh, itu kamu yang membuat pintar dia. Ya. Dampak apa yang paling parah akan kamu buat
saat dia mungkin nanti pintar. Kata-kata yang dia ucapkan itu pasti akan membuat huru-hara di dalam masyarakat yang lainnya. Fitnah sana sini. Itulah. Oke. Terima kasih banyak Mbak Iblis. Tugasmu masih panjang kah? Gusti Kanjeng Ratu, Aurora Kinasih Jagat. Masih panjang. Dan ciri manusia yang kamu sesatkan di kemudian hari itu, ciri manusianya kayak apa? Apakah dia memang yang banyak lelaku, banyak pengikut, atau banyak gimana, atau kayak gimana? Semuanya manusia akan kami sesatkan. Itu secara umum garisnya kan jelas. Yang lebih khusus kamu tidak perlu mengetahuinya. Kenapa? Bukan urusan kamu. Loh. Kan seharusnya Anda juga menjawab sedikit banyak, kan begitu. Manusia yang gila akan dunia itu salah satunya. Dan itu yang paling gampang. Manusia yang tidak pernah mengingat Tuhannya. Itu coba. Dan banyak lagi. Oke. Mana manusia itu bisa kami goda. Itulah manusia akan menjadi teman kami. Iya. Lalu, kamu susah menggoda manusia yang selalu mengingat Tuhannya, mengingat terus dengan ingatan yang sebenarnya dengan Tuhannya, kan begitu. Ya. Lah saat kamu menggoda manusia itu, kenapa kamu mendapatkan kegagalan? Apakah yang membuat kegagalan dari golongan kamu? Adakah mungkin dari golongan pendamping dari cahaya, atau golongan apa? Ya. Atau golongan kami yang lebih tinggi, atau siapa kan? Tidak. Pasti. Jika dari manusia itu berserah dengan benar, berpikir dengan benar, yang muncul juga tidak dari golongan kami. Jika yang dilakukan itu dengan sanad silsilah yang tersambung begitu. Ya. Berarti penting sekali ini sanad silsilah yang tersambung. Ya sangat jelas dan sangat penting. Dan kadang manusia itu kan ya nggak tahu, siapapun bisa menyambungkan, kan gitu. Ya itulah kebodohan manusia. Mereka sudah menganggap manusia yang dilihat dari mata penglihatannya itu sudah baik. Menurut mereka sudah baik. Kan seperti itu. Salah siapa? Iya, bukan salah siapa-siapalah kalau begitu. Terima kasih banyak, tugas masih panjang. Kalau begitu saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Ingat, kamu tidak bisa mengambil apapun dari sini. Keluar semua itu. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Keluar seluruh daripada tubuh teman-teman saya. Saya juga semua keluar. Ini ke dalam tubuh mediator. Dipanggil seluruhnya sallallahu alaihi Muhammad. Kamu juga terkena stempel perintah. Sang Yang Maha Allah sallallahu alaihi Muhammad. Percepat dalam wujud nyata. Sosok tersebut dimunculkan sallallahu alaihi Muhammad. Bongkar kedoknya masing-masing. Sekian ya. Ya sudah, saya ingin kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa menyerang jika meleleh. Tapi untuk sana kembali menyerang. Jika menyerang langsung diledakkan, dilelehkan dengan bara. Efek-efeknya menguap. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah menguak tentang sosok Gusti Kanjeng Ratu Aurora Kinasih Jagat yang konon katanya putri dari Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Ratu Bilqis ternyata itu adalah sebuah tipu daya dari golongan gaib. Dan di kesempatan kali ini kami dari tim Padepokan Gaul juga menghimbau bagi kami pribadi maupun para pemirsa yang menyimak intens, semoga tidak mudah terkelabui dengan hal-hal seperti itu yang akan menyesatkan daripada iman dan akidah kita sebagai seorang manusia. Dan perlunya kita belajar untuk selalu memperbaiki dan memperbaiki diri. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Jika memang nanti pemirsa ingin belajar amal yang sesuai, semoga paham, bisa terhubung dengan rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan dan juga dengan kami, dan juga akan dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan.
Jika banyak kekurangan, tutur kata, bahasa, atau tingkah laku yang kurang berkenan dan kurang enak didengarkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebenaran, kebaikan, itu pun bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.